Ibadah dilihat dari cara mengerjakannya terbagi kepada tiga. Yang pertama, ibadah badaniyah, badan, mengangkat tangan, mulut qomat kamit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kaki melangkah ke masjid, tangan mengusap kepala anak yatim. Ibadah ini disebut dengan ibadah badaniyah. Ibadah yang kedua, ibadah yang dikeluarkan melalui harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ibadah yang keluar duit. Ibadah yang ketiga, tidak keluar duit, tidak bergerak anggota tubuh, dia hanya diam saja. Ibadah itu disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ridha, tawakal, iman, qanaah, zikir, itu ibadah hati. Ketika di bulan Ramadan, ketiga-tiga ibadah ini terlaksana. Ibadah badan, salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud, baca Quran. Ibadah harta, memberikan buka puasa kepada anak yatim, membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, berinfak dan bersedekah. Ibadah hati di siang Ramadan, ibadah hati. Menengok mobil warna merah macam semangka, ibadah hati. Datang orang mencaci maki, ngajak kelahi. In syatamahu ahadun, kalau ada satu orang mengajak dia berkelahi caci maki, qatalahu, mengajak dia berkelahi caci maki, falyaqul, hendaklah dia jawab dua kali, inni shaim, inni shaim. Hatinya sudah sampai kepada maqam sabar. Sabara, sabira artinya menahan hati. Makanya kata Nabi, sum syahras sabri, berpuasalah engkau pada bulan sabar. Bulan sabar itu bulan Ramadan. Selalu dikatakan imsak, menahan. Makna sabar itu artinya imsak, tahan mata, tahan telinga, tahan akal, tahan hati, ibadah hati. Makanya zikir itu dua-duanya berjalan. Badannya berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan hatinya juga berjalan, tetap mengingat di dalam. Mulut menyebut, hati mengingat. Ramadan tiga-tiganya ada. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Dua, pembagian ibadah menurut substansi isinya. Ada yang pure, murni, original 100% ibadah. Tapi ada yang satu lagi ibadahnya cuma 1%. Yang 99 hanya rutinitas biasa saja. Tapi dia bernilai ibadah. Mana yang pure ibadah? Salat, zakat, puasa, haji, pure. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada yang membatalkan, ada yang makruhnya. Maka ini disebut dengan ibadah. Yang satu lagi adalah amal-amal perbuatan bernilai ibadah. Makan, makan bukan ibadah, tapi begitu disebut nama Allah, bismillah, maka dia menjadi ibadah. Masuk toilet, WC, kamar mandi, bukan ibadah, karena semua melakukan itu. Tapi orang Islam merubahnya menjadi ibadah karena dia sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidur bukan ibadah, semua tidur. Bahkan selalu orang kalau suka menyebut tidur itu pasti ayam. Tidur-tidur ayam. Ayam pun tidur. Tapi kenapa tidur kita ibadah? Karena sebelum tidur menyebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya. Wow. Maaf, berhubung kelamin, menikah, ibadah. Padahal semua melakukan. Kenapa dia menjadi ibadah? Sahabat bertanya, kenapa dia ibadah ya Rasulullah? In wada'ahu fi haramin hallahu wizrun. Kalau diletakkannya di tempat yang haram, apakah itu ada dosanya? Kata sahabat, berdosalah ya Rasulullah. Maka begitu juga kalau diletakkannya pada yang halal, maka dia menjadi ibadah. Makanya banyak jamaah ketahuan sama istrinya dia menikah 2, 3, 4 sekian kali, pas ditanya, kenapa bang tak kasih tahu? Ini ibadah deh. Ibadah tak boleh riya gitu deh. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir,
faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Amal soleh satu ada namanya ibadah. Yang satu ini memang ibadah, tapi yang satu lagi adalah amal bernilai ibadah. Di bulan Ramadan dua-duanya ada. Semua langkah kaki, kedipan mata, bisikan telinga, ucapan lidah, dari mulai dia makan sahur, imsak sampai tenggelam matahari, maka itu semua bernilai ibadah. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memahami dia, ini adalah amal, ini adalah ibadah? Kalau dia rukun, syarat, wajib, sunat ditetapkan melalui sunnah, tak boleh dirubah, tak boleh digeser, ibadah. Maka kita boleh berkreasi dalam amal soleh. Dalam ibadah kita tak boleh berkreasi. Berkreasi dalam ibadah puasa. Orang lain berbukanya jam 6.30, dia buat buka jam 11. Tak boleh. Maka ini sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Orang lain bayar zakat fitrahnya, dia tetapkan wajib, yang ini 2,5, dia buat 8,5, wajib. Kalau tidak berarti tak cukup. Tapi kalau dia mau lebih sekedar tatawu, baik. Yang tak bisa diotak-atik, ibadah. Adapun amal soleh, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Selama ini hanya mengasihi santunan, ya satu paket fakir miskin anak yatim. Tiba-tiba dia buat tradisi yang baik, memberikan santunan 100 paket buka bersama di masjid apa gue? Al-Ikhlas Palace, Rumbai. Nanti sore 100 paket selama 30 hari. Duitnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita cuma share saja. Jamaah dimanapun berada, Anda ingin masuk surga, cepat meniti titian Shiratal Mustaqim, masuk tanpa hisab, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Kita tak tahu, duit bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga, bahwa ada ibadah yang putus, tapi ada pula ibadah yang mengalir. Ibadah juga namanya. Abdul Somad membeli nasi bungkus, dia kasih ada orang makan, habis nasi itu, habis, putus. Tapi kemudian ada ibadah yang tak putus. Itulah dia orang yang mewakafkan semen, batu bata, kerikil, keramik, maka ini mengalir sampai hari kiamat. Ba'da matis samawati wal ard, sampai dunia ini kiamat. Setiap orang yang i'tikaf, baca Quran, berzikir di tempat itu, mengalir pahalanya. Maka ini juga adalah bagian dari ibadah. Amaliyah dalam kurung ibadah. Kenapa ada amaliyah, ada ibadah? Karena ada ibadah mahdhah, pure, murni, 100%. Ada amal-amal yang bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalaulah betul-betul bunyi ayat itu liya'budun, mesti ibadah mahdhah, bagaimana kita mencari nafkah? Bagaimana kita membesarkan anak-anak? Bagaimana kita bekerja? Tapi karena ada pembagian ibadah dengan mahdhah, ghairu mahdhah, maka disitulah kita bisa berkreasi, bisa hidup, dan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Sekarang urutan Ramadan dari A sampai Z. Saya urutkan dulu dari mulai malam itu. Dimulainya kapan? Ketika azan maghrib, disitulah malam bermula. Tapi katanya jam 12 malam, itu malam tahun baru, Januari, Februari. Sedangkan malam dalam Islam dimulai azan maghrib berkumandang. Selepas azan maghrib sholat isya. Habis sholat isya, sholat tarawih. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihah, 3 kali istirahat tarwihah, 3 kali istirahat tarawih. Yusalli arba'an, dia sholat 4 rakaat, berhenti. Yusalli arba'an, dia sholat 4 rakaat, berhenti. Yusalli salasan, dia sholat 3 rakaat, berhenti. Berhenti, tarwihah, tarawih.
Lalu kemudian disebutlah sholat itu tarwihah, istirahat. Tarawih, sholat yang ada istirahatnya. Oh, kalau begitu 4 rakaat itu bagaimana Pak Ustadz? Dijelaskan hadis satu lagi, riwayat Aisyah juga. Sholatul laili masna 2 rakaat salam, tapi setelah salam tak ada tarawih. Habis salam langsung tegak Allahu Akbar. Setelah 4 rakaat barulah dia duduk istirahat. Kenapa perlu duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Berapa yang dibaca Nabi? Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Maka duduk istirahat, kaki-kaki membengkak, urat-urat kaki. Pada masa Umar bin Khattab tak sanggup mereka sepanjang itu. Maka kata Umar bin Khattab, tegaknya dikurangi, rakaatnya diperbanyak, 20 rakaat. Tambah witir 3. Waktu itu mereka sholat setumpuk di sana, setumpuk di sini, setumpuk di sana. Kata Umar bin Khattab, satukan saja, imamnya jadi satu, nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, suara kau bagus. Panitia pengumpul Quran yang ada di pelepah korma, di tulang onta. Ubay bin Ka'ab bersama Zaid bin Thabit. Suara mantap, hafalan banyak, 1 malam 1 juz. Tegaknya tak selama Nabi, tapi ayatnya tak sepanjang Nabi, tapi rakaatnya diperbanyak, 20 rakaat. Menengok tarawih yang begitu indah, apa kata Umar bin Khattab? Nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah yang paling bagus. Itulah dasar bid'ah hasanah. Karena kalau tak ada bid'ah hasanah, itu salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah dhalalah, masuk neraka jahanam semua itu. Lalu setelah 4 rakaat mereka duduk istirahat. Orang Makkah waktu duduk istirahat itu dia tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena tak ada Ka'bah. Maka ketika duduk istirahat itu apa kerja mereka? Salat sunat 2 rakaat, pendek-pendek ayatnya, supaya untuk mengalirkan darah kaki yang tegak lama, kebas kesemutan tadi. Maka beda rakaat orang Makkah dengan orang Madinah. Orang Makkah 23 rakaat, orang Madinah 39 rakaat. Kenapa bisa 36, 39? Karena ada 2 rakaat pendek tambahan. Dan di Maroko malam 27 Ramadan, rakaat tarawihnya tak lagi dihitung karena sholat tarawih dari Isya sampai azan subuh. Datang nanti ke Maroko, maka saya menengok ikhtilaf-ikhtilaf yang ada di Pekanbaru. Yang satu ribut masalah 8.13, yang satu ribut 20.23. Mau saya buat tarawih Maroko dari Isya sampai subuh. Di Pekanbaru ribut masalah azan 2 dengan azan 1. Rasa-rasanya mau saya bawa azan Maroko azan hari Jumat 3 kali untuk meramaikan ikhtilaf di bukan. Gimana awak tidak sampai hati? Kalau ketika duduk istirahat tadi orang Makkah bertawaf, waktu tawaf itu apa yang dia baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan orang Madinah waktu duduk istirahat itu dia sholat sunat pendek-pendek. Waktu sholat itu apa yang dia baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah makanya orang Pekanbaru waktu duduk itu bertasbih. Tak boleh bertasbih di selah-selah tarawih. Orang Makkah boleh bertasbih, orang Madinah boleh bertasbih. Kata Syekh Atiyah Sokor ulama Azhar, itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alangkah indahnya Ustadz MDI membawa lembaran dilaminating bagi ke masjid, nomor Ustadz yang mengasih dan nomor handphone di bawah. Kenapa? Karena banyak masjid menganggarkan lembaran yang sudah lapuk zaman datuk mereka dulu, mau dibuang takut berdosa, mau dibaca tak terbaca. Itulah akhirnya suara Bilal tak apa-apa yang dia katakan. Imamnya lambek, makmumnya cabut gitu. Tak apa-apa dibaca.
mensolawat Nabi, membentak-bentak Nabi. Allah sallallahu alaihi Muhammad alaihi. Nah, setelah itu kemudian ada pula Bilal. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Kenapa pakai Bilal? Karena tak semua makmum mengingat rakaat ini. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Pas mau usolli, ikut tarawih apa witir? Maka jamaah dari belakang bertanya, bapak-bapaknya segan. Bapak itu tak jelas tahap usollinya. Tapi ibu-ibu biasanya lebih berani. Pak Imam, ikut tarawih apa witir? Jawab sama imam, witir 3. Kan indah kalau Bilal. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Makmum bilang, oh witir lah, witir. Dia tak tahu, ragu, tanya sebelah, ikut apa? Entah. Sembahyang aja lah. Nah, habis itu mereka, saya mau menjelaskan apa manfaat Bilal ini. Karena sekarang orang main bid'ah aja. Bilal bid'ah, tasbih tahmid bid'ah. Apa ini? Seolah-olah Islam ini baru datang kemarin sore. Seolah-olah nenek moyang kita dulu masuk neraka jahanam semuanya gara-gara itu. Lalu kemudian setelah itu sholat witir. Sholat witir afdal kata mazhab Syafi'i 2-1. Kenapa afdal 2-1? Karena kalau 2 rakaat tambah 1, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali. Al-jaza' ala qadril amal, amalnya makin banyak, bacaannya makin banyak, maka balasannya lebih banyak. Tapi saya tak menyalahkan yang 3 rakaat supaya tak sama dengan sholat maghrib, maka tidak ada tasyahud awal. 2-1 afdal, 3 tak salah. Ustaz, saya tak setuju kalau witir itu 2-1. Witir itu kan ganjil. Itu 2 kan tidak ganjil. Oh, begitu ya. Ya. Pernah kau dengar witir 9? Pernah, Ustaz? Cemana kalau witir 9? 2 2 2 2 2 3. Yang 2 kok apa namanya? 3 ya. Yang 2 rakaat itu namanya syafa' ma'al witri. Wal fajri wa layalin ashri wasyafa'i wal watri. Watri witri tunggal, syafa' genap. Jadi apa usollinya? Usolli sunnat syaf'i ma'al witri. Nya masih sepaket dengan witir. Kalau mau 2-1. Karena jamaah bertanya tentang itu. Kalau sudah witir habis tarawih, maka nanti malam tahajud saja, jangan witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Nanti malam tahajud saja, iya. Tapi sudah sholat sunat witir, sudah sholat witir, masih boleh sholat malam? Boleh. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat setelah witir. Nabi laksanakan sholat menunjukkan jawaz boleh sholat sunat setelah witir. Nanti malam tinggal sholat witir, sholat tahajud saja, tidak pakai witir lagi. Tapi kami ini imam dari MDI Pak Ustadz. Setelah imam di masjid habis sholat tarawih witir, malam ternyata dia diundang lagi iktikaf. Mesti membimbing lagi witir macam mana? Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Bagaimana caranya? Sholat 1 rakaat untuk menggenapkan 3 witir yang setelah tarawih. Tadi setelah tarawih witir 3 rakaat, ya. Nanti malam kalau mau jadi imam di iktikaf ceramah, sholat 1 rakaat menggenapkan witir. Ini tak pernah saya ceramahkan di jamaah umum. Ini untuk ustadz-ustadz saja. Karena kalau saya ceramah cuma umum, payah saya menjawab apa usollinya biar. Sholat sunat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi sehingga menjadi 4. Lalu kemudian dia menjadi imam sholat tahajud, dan setelah tahajud dia sholat witir 3. Kalau begitu malam itu witirnya menjadi 7. 3 1 3 7 bagi ustadz-ustadz yang dapat tugas nanti di 10 terakhir. Habis tadarus.
Darasa yadrusu, satu. Tapi kalau saya baca Quran, Ustadz mendengarkan saya, kita mesti sering mendengar, jangan hanya bicara. Ambo kalau Ramadan dari dulu Ambo kosongkan 3 malam. Ambo pergi ke daerah Pasir Putih, Ambo pergi ke daerah Kubang, Ambo pergi ke daerah Pantai Cermin. Ambo cari masjid-masjid, Ambo sholat di situ di sop paling belakang untuk mendengar, supaya kita tahu rasanya jadi jamaah. Jumat pun begitu. Hari kau buya khutbah di mana? Ambo ndak khutbah, ambo ingin jadi jamaah. Ternyata menjadi jamaah jauh lebih berat daripada jadi ustaz. Mengantuknya minta ampun. Dari kita menjadi jamaah itulah tahu kita bagaimana menjadi ustaz. Ambo mendengar ustaz penceramah itu salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ternyata tidak semangat kalau ustaz. Maka ambo ubah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jadi jamaah itulah wak tahu bagaimana mestinya menjadi khatib. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini Palestina sedang terjajah. Oh, maka disitulah awak sedang melayang. Aku ambo kalau sedang ambo jadi khatib, di situ ambo gas. Mana jamaah tu yang paling bergoyang macam pokok kayu di tepi sungai, nah, di situ ambo gas. Palestina sedang terjajah hari ini. Ini pun terjaga. Awak belajar dengan keadaan. Jadi kita mesti mendengar, lalu kemudian tadarus, artinya kita mendengar bacaan orang. Tadarus, mesti diteruskan tadarus. Setelah itu istirahat, tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, bangun. Jam 3 bangun, solat sunat pertama, solat sunat wudu. Aku dengar suara dafana alaika baina yadaya fil jannah. Suara gesekan selop sendalmu di surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu solat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang buat dosa, summa yatatahhar, bersuci mandi, berwudu, summa yusolli raka'ataini, solat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat. Yang ketiga, solat sunat tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah itu baru sholat sunat hajat. Kita kalau ada hajat, kasih dulu hadiah, baru sampaikan hajat. Sholat sunat wuduk dulu, sholat taubat dulu, sholat sunat tahajud dulu, baru di ujung hajat. Kan tak mungkin saya langsung iko ada hajat seketek ya ke proposal masjid kami. Ada muqaddimah dulu, setelah itu barulah hajat. Setelah sholat sunat hajat selesai, berzikir, bertasbih. Waktu paling afdal adalah waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Man lazim al istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya diberikan solusi. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari yang tak disangka-sangka. Datang orang ke Imam Al Hasan Al Basri. Kami pacekli hujan tak turun, banyak istighfar. Datang tamu satu lagi, saya tak punya anak, banyak istighfar. Tak lama datang tamu satu lagi, ini kebun kami kering, baca istighfar. Satu lagi datang tamu, kami miskin, baca istighfar. Kata jamaah yang ada di situ, nampaknya Imam Hasan Basri ini ilmunya istighfar aja, tidak ada ilmu lain. Kata Imam Hasan Al Basri, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kau beri istighfar, Allah mengampunkan. Wa yumdidukum bi amwalin, dikasihnya kau harta. Wa banin, dikasihnya kau anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kau kebun-kebun. Wa anhara, sungai-sungai. 5 diberikan karena istighfar.
maka berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim sepanjang-panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kemudian solat subuh sekaligus sampai solat sunat isyraq. Jamaah, jangan habis sholat subuh itu pulang ke rumah. Habis sholat subuh itu mesti duduk di masjid sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tapi Buya, di masjid kami ini tidak ada pengajian. Kan nomor lah hamba bagi tadi. Nanti dalam zikir jadwal tadi. Buka aja buku MDI untuk kajian subuh. Man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatul asyam, sampai terbit matahari, summa yusolli rak'ataini. Cara waktunya bagaimana Buya? Pekanbaru sekarang maghrib jam berapa? 6.20. Maka sholat sunat isyraq 6.20. Mudah gitu. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Adapun ibadah siangnya maka banyak ibadah. Terima kasih Bu ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.